Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan dengan NIM 210201120002 akan menjelaskan tentang pengaruh politik terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Nah, pengaruh politik di Indonesia itu tidak jauh dari politik ya. Ekonomi itu tidak jauh dari politik. Dalam suatu negara pastilah memiliki sebuah kondisi politik yang berbeda-beda dengan negara lainnya. Kondisi politik yang ada pada suatu negara akan berdampak pada hampir seluruh sektor yang ada pada negara tersebut, khususnya pada sektor ekonomi. Nah, menurut Kaporaso dan Levin dalam Deliarnov, ekonomi politik memiliki maksud untuk memberikan saran mengenai pengelolaan permasalahan dalam ekonomi kepada para penyelenggara negara. Nah, di Indonesia, kondisi politik sering dijumpai bersangkutan dengan kondisi ekonomi dalam negeri. Kondisi politik yang berkaitan dengan ekonomi dalam negeri dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Dalam hal ini, berkaitan pada sektor yang memiliki dampak pada kondisi ekonomi dalam negeri. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk menstabilkan perekonomian di dalam negeri. Nah, pengaruh politik terhadap kondisi ekonomi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi politik dari dalam negeri dan juga kondisi ekonomi yang dipengaruhi kondisi politik dari luar negeri. Nah, ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri itu terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan ekonomi dan kebijakan non-ekonomi. Nah, pada kebijakan ekonomi ini lebih condong kepada kebijakan fiskal. Kemudian, yang kedua adalah kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi politik luar negeri. Ini kebijakan dari luar negeri Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu kebijakan ekonomi, yang dimana ini kebijakan fiskal. Itu terdiri dari pajak, pengeluaran belanja, alokasi anggaran, dan penerbitan obligasi. Nah, pajak. Nah, contoh-contoh pajak yang diambil dari pemerintah yang dapat mempengaruhi ekonomi yaitu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak penilaian penilaian dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan penelitian dibuat oleh Estro Diartno Silaloho berjudul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, pendekatan vektor autoregresif mendapatkan hasil bahwa peningkatan penerimaan pemerintah, yang di mana ini adalah pajak, memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengeluaran negara berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eva Agustina dengan penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan kontribusi industri pengelolaan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ekonomi. Sebaliknya, semakin kecil pengeluaran pemerintah, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Nah, pengeluaran belanja contohnya belanja pegawai, belanja barang, bunga dan cicilan utang, subsidi, dan dana hibah lainnya. Nah, lalu bagaimana pengaruh dari pengeluaran negara terhadap kondisi ekonomi, di mana politik ini juga mempengaruhi, di mana politik ini kan pasti tidak lepas dari hubungannya tentang bagaimana rencana terhadap pembangunan jalan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pengeluaran belanja tersebut. Kemudian alokasi anggaran. Nah, alokasi anggaran ini pemerintah dapat mengalokasikan kepada berbagai sektor. Nah, eh, dampaknya sendiri alokasi anggaran dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Niwaya Diah Mia Kusuma Dewi dan Made Heni Urmila Dewi dengan judul Pengaruh Belanja Daerah dan Pembangunan Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten atau kota provinsi Bali, memiliki kesimpulan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, kenapa alokasi anggaran ini mempengaruhi? Karena anggaran ini pemerintah dapat membuat bidang-bidang atau sektor-sektor anggaran yang terstruktur dari cara pandang politik yang digunakan atau yang dipakai sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas perekonomiannya. Kemudian penerbitan obligasi negara. Nah, penerbitan obligasi negara ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dengan dengan menerbitkan obligasi, contohnya seperti surat utang negara, obligasi rekap, OR, surat berharga syariah negara atau ISBN SN. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ainun A dan Diza YK yang berjudul Pengaruh Obligasi Negara dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Nah, mendapatkan hasil bahwa obligasi negara memberikan pengaruh positif dan
signifikan terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian dari kebijakan ekonomi itu pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi dari sektor tenaga kerjaan, di mana pada bidang tenaga kerjaan ini pemerintah membuat berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan SDM dalam negeri dan memberikan jaminan kerja yang baik terhadap warga negaranya. Nah, salah contoh kebijakannya yaitu memberikan intensif pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia industri seperti pelatihan kartu prakerja. Kemudian pada sektor pariwisata, pada bidang pariwisata pemerintah perlu meningkatkan daya tarik tempat wisata dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata dan memberikan kesejahteraan bagi warga sekitarnya tempat wisata. Nah, melihat dari contoh tersebut, membuat suatu kebijakan pemerintah ya ini membuat kebijakan untuk memberikan visa kunjungan singkat kepada 30 negara yang dinilai potensial. Nah, hal ini dapat dijadikan sebuah keuntungan bagi Indonesia sendiri untuk mendapatkan cadangan devisa dan juga adanya peningkatan pendapatan di tempat wisata setempat di dalam negeri. Kemudian di sektor birokrasi, pada bidang birokrasi pemerintah yang jelas dan terstruktur akan memberikan dampak yang baik terhadap jalannya kegiatan suatu negara. Maka pemerintah perlu menjaga kestabilan kondisi dalam negeri. Ya, ini contohnya adalah membuat kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintahan saat ini ya. Ini pada era Jokowi gitu yang membuat reformasi birokrasi sedemikian solid dan juga sedemikian rapih agar tidak terjadinya sebuah ketidakstabilan dalam negeri yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah sektor investasi. Nah, pada bidang investasi, pemerintah perlu membuat sebuah aturan yang memberikan perlindungan dan kestabilan dalam negeri, menarik para investor asing untuk menanamkan modal mereka ke dalam negeri. Maka, pemerintah membuat undang-undang UU Cipta Kerja guna menyederhanakan syarat investasi dan memberikan perlindungan yang diperlukan oleh investor. Nah, pada kebijakan ini pemerintah membuat kebijakan tersebut untuk meningkatkan nilai investasi yang ada dan meningkatkan industri-industri yang ada untuk mendapatkan suntikan dana dari pihak investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing, untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan kembali untuk pembangunan negara. Nah, satu contohnya ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh Soekarno Wibowo DKK dan kawan-kawan dengan judul pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata mendapatkan hasil bahwa perkembangan sektor pariwisata di Indonesia pada realitasnya memiliki pengaruh cukup kuat bagi perkembangan wilayah daerah khusus di sekitar objek wisata sehingga memberikan sebuah indikasi bahwa akan adanya peningkatan terhadap perekonomian Indonesia. Nah, lalu yang kedua adalah kebijakan dari luar negeri. Nah, kebijakan luar negeri ini pemerintah satu yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi itu dari politiknya. Nah, salah satunya ini adalah melakukan perjanjian kerjasama dengan negara lain dalam kegiatan bisnis dengan menggunakan mata uang lokal dari negara masing-masing. Nah, hal ini juga mempengaruhi ya kebijakan ekonomi, di mana contohnya ini kebijakan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam penggunaan rupiah dan won gitu ya untuk kebijakan perdagangan mereka gitu. Hal ini juga mempengaruhi kebutuhan ekonomi di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang kedua adalah melakukan kerjasama secara bilateral dan multilateral di bidang ketenaga kerjaan dengan memberlakukan program G2G kepada negara yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Nah, pada kebijakan politik ini juga sangat menguntungkan di mana pemerintah mengetahui bahwa SDM di Indonesia ini sangat banyak, namun penyerapan tenaga kerjanya tidak cukup merata sehingga pemerintah membuat program untuk mengirim tenaga-tenaga kerja yang kompeten untuk bekerja di perusahaan-perusahaan pemerintah di negara yang telah melakukan kerjasama. Contohnya di sini seperti Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pemerintah juga bisa ikut serta dalam kerjasama organisasi dengan negara maju dan negara adidaya seperti mengikuti pertemuan G7, pertemuan G20, dan Asia Pacific Economic Cooperation atau disebut dengan APEC. Nah, mengikuti kerjasama ini juga pemerintah juga turut hadir ya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan secara politik, namun juga membahas tentang ekonomi yang dimana ekonomi negara maju akan saling bekerja sama dan saling memberikan
keuntungan satu sama lain dalam uh, kebutuhan dari negara masing-masing. Yang keempat itu melakukan kerjasama dengan negara lain dalam hal transfer iptek dan penanaman investasi ke dalam negeri. Nah, contohnya ini seperti penanaman modal dan pembangunan kereta cepat dengan negara Cina. Nah, hal ini juga yang menguntungkan bahwa kebijakan politik yang menguntungkan bagi negara-negara yang melakukan kerjasama akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Contohnya ini dari penanaman modal dan pembangunan kereta cepat akan menguntungkan eh, sektor industri yang ada di dalam negeri untuk uh, dapat lebih produktif dalam melakukan kegiatan bisnisnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan dapat memberikan dampak yang cukup bagus untuk negara. Nah, lalu untuk melihat bagaimana politik mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia dapat dibandingkan dengan periode presiden, di mana setiap presiden memiliki kebijakan politik yang berbeda-beda yang juga mempengaruhi pertumbuhan atau kondisi ekonomi yang dijalaninya. Nah, terlihat pada yang dikutip dari CNBC Indonesia, terlihat data PDB per kapita Indonesia pada era SBY dan Jokowi. Di mana PDB pada era SBY itu pada tahun 2012 itu mencapai 3.668,22 US dollar per tahunnya. Sedangkan pada era Jokowi itu pada tahun 2022 mencapai 4.783,9 US dollar per tahunnya. Tentu hal ini menjadi perbedaan yang dipengaruhi oleh politik itu sendiri. Kemudian dilihat dari angka kemiskinannya dari era presiden sebelumnya seperti era Soeharto hingga Jokowi, terdapat perbedaan juga dari kemiskinan, yang dimana kemiskinan ini sendiri dapat menjadi cerminan terhadap kondisi ekonomi yang ada di dalam negeri. Nah, kemudian perbandingan kondisi ekonomi selanjutnya itu dilihat lagi dari berbagai sektor. Salah satu contohnya itu berdasarkan dari sektor pertumbuhan ekonominya, di mana pertumbuhan ekonominya ini di Indonesia itu meningkat, di mana pada era SBY pada dua periode sebelumnya itu meningkat dari awalnya 8.840,79 menjadi 2.502. Sedangkan pada periode kedua itu mencapai 2.502 sampai 5.040. Sedangkan pada era Jokowi itu naik 5.040 menjadi 6.191. Baik, ini referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.